Percobaan tomat Salem yang aneh. Siapa yang tidak belajar sejarah pasti akan mengulanginya. Hampir semua orang akrab dengan ucapan terkenal ini. Tapi berapa banyak sejarah yang sebenarnya Anda kenal? Anda mengetahui dasar-dasarnya, namun masih banyak yang harus dipelajari. Ada banyak fakta menarik yang tak terhitung jumlahnya di sini tentang subjek seperti sejarah. Saya yakin semua orang telah mendengar tentang ujian penyihir Salem yang mengerikan. Di Salem, Massachusetts, lebih dari 200 orang didakwa dengan ilmu sihir antara tahun 1692 dan 1693. Lebih dari 20 orang dihukum mati. Pemerintah kota akhirnya mengakui bahwa persidangan itu cacat dan memperbaiki keluarga terdakwa yang dihukum. Namun demikian, tidak ada yang bisa menebus kehilangan orang yang dicintai secara tiba-tiba. Dapat dimengerti mengapa percobaan penyihir Salem menjadi begitu terkenal. Memiliki alasan dan logika yang dikaburkan oleh rasa takut dan panik adalah salah satu kesalahan terbesar umat manusia. Uji coba tomat Salem, meskipun terjadi di Salem, New Jersey, adalah salah satu uji coba Salem yang jarang disebutkan. Ya, tomat, makanan merah berair yang sering digunakan untuk burger dan salad. Mereka melakukan penelitian termasuk tomat. Segera setelah dibawa ke barat, tomat pada awalnya dianggap sebagai buah yang mematikan. Lagi pula, di alam, merah biasanya menunjukkan bahaya. Karena efek afrodisiaknya yang moderat, tomat juga dianggap sebagai makanan berdosa selama tahun 1500-an dan 1800-an. Salah satu penanam buah paling awal di Amerika Serikat, John Gerard, seorang tukang cukur dan ahli bedah, mengira buah itu mematikan karena mengandung sejumlah kecil tomatin, racun. Meskipun tomat memiliki kandungan racun yang sangat rendah, kita sekarang tahu bahwa tomat sama sekali tidak berbahaya. Aman untuk mengatakan bahwa pendapat Gerard menjadi viral, dan selama beberapa generasi, diyakini secara luas bahwa buah merah tidak cocok untuk dimakan manusia. Percobaan tomat. Tes pada tomat. Mengingat semua konteks itu dan fakta bahwa penduduk Salem menyukai pengadilan liar, seharusnya tidak mengejutkan bahwa tomat diadili karena toksisitasnya di ruang sidang kota pada tahun 1820. Kolonel Robert Gibbon Johnson adalah salah satu orang yang tidak menganggap tomat itu mematikan. Dia bahkan mulai mengadakan kontes setiap tahun untuk melihat siapa yang bisa menanam tomat terbesar. Kolonel yang baik hati bahkan memberikan hadiah kepada pemenang. Benar-benar orang gila, bukan hanya itu, tetapi dia telah memakannya secara teratur. Meski demikian, masyarakat umum tetap memandang Kolonel Johnson sebagai orang gila dan tomat sebagai tanaman estetis ketimbang tanaman pangan. Sebuah kasus untuk membuat Kolonel Johnson mendekati hadirin yang berkumpul dengan sekeranjang tomat di tangannya, mengetahui bahwa sesuatu yang dramatis harus dilakukan untuk menghilangkan kecemasan yang memenuhi gedung pengadilan. Yang membuat para penonton ketakutan, Johnson terus memakan buah mematikan itu dengan tekad baja dan keberanian yang tak tergoyahkan.
Dia memeriksa setiap tomat di keranjang satu persatu, tampak bersenang-senang. Ada banyak kekecewaan di toko bagi mereka yang datang mengharapkan untuk menyaksikan darah. Setelah kudapat sorenya yang bergizi, Johnson tetap teguh menentang setiap teori ilmiah dan teologis. Setelah titik balik yang dramatis ini, toksisitas tomat yang diakui benar-benar diabaikan. Kemudian, hidangan tersebut berkembang menjadi sesuatu yang sekarang dibudidayakan di hampir semua taman halaman belakang dan disajikan dengan hampir semua makanan di seluruh benua. Anda layak mendapat tip, Kolonel Johnson.